semuanya, kembali lagi nih dengan kami dari kelompok 5 dengan proyek MKWK Pelajaran Agama Islam tahun 2021 dan 2022. Baiklah, di sini nih kami sudah mengundang abang tingkat kami yaitu Stambuk 19. Jadi kalau boleh boleh nih Bang untuk memperkenalkan dirinya pribadi seperti apa kegiatannya di perkuliahan ataupun di kehidupan sehari-hari ini Bang. Oke Bang, persilakan Bang. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, namaku Baginda Fakhroreja Silaliritonga. Saat ini sedang berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara semester 6. Kegiatanku sehari-hari selain berkuliah itu aku juga aktif di unit kegiatan mahasiswa Universitas Sumatera Utara di debat bahasa Indonesia Speak Up USU. Selain itu juga aku aktif berorganisasi di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia PT USU. Ada juga sekilas background organisasiku dulu. Aku dari madrasah, tepatnya Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Nah, di madrasah itu aku mulai belajar berorganisasi. Nama organisasi dulu di madrasah itu namanya Kursus Kader Dakwah. Nah, seperti itulah mungkin perkenalan singkatnya. Oke, terima kasih buat Bang Baginda. Jadi gini nih Bang, saya itu pernah dengar kan Bang, Abang ini selain aktif di kegiatan eksternal, Abang ini juga ada kegiatan juga di internal seperti di kehutanan. Katanya Abang ini juga anggota PEMA gitu ya Bang. Kalau boleh tahu di PEMA itu Abang menjabat sebagai apa sih Bang gitu Bang? Oh ya, tadi aku juga lupa ngabarin ya, aku di PEMA juga jabat sebagai Ketua Kajian Strategis atau Kastrat, seperti Ketua Divisi ya. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Jadi di sini kami mau membuat podcast yaitu dengan tema kerukunan antar umat beragama di Bang. Jadi kami harap dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat, Abang bisa menjawab semua pertanyaannya gitu Bang. Jadi teman-teman saya sudah menyiapkan pertanyaan untuk Abang, yang mana Abang bisa menjawab mau dia jawabannya panjang atau pendek itu terserah Abang gitu Bang. Baiklah, untuk pertanyaan pertama kepada teman saya Cintami, persilahkan. Oke, sebelumnya makasih buat Mahen selaku MC di sini dan kepada Abang. Izin saya memberikan pertanyaan dari saya. Seperti yang Mahen bilang tadi, kami akan membahas terkait kerukunan antar umat beragama. Sebelum jauh-jauh kita membahas ke situ, kita bakal bahas apa sih itu agama terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya, apa itu agama menurut Abang? Oke, saya balikin. Wah, pertanyaan yang cukup menarik ya Bang ya. Baiklah, kepada Abang dipersilakan untuk menjawab nih Bang. Oke, jadi sebelum nanti masuk ke jawaban, ya ini aku juga mau ngabari kalau aku dari latar belakang yang uh, masih belum tokoh agama juga gitu kan. Kita masih sama-sama belajar. Cuma kenapa aku mau ngambil untuk diwawancari karena ada latar belakang madrasah di diriku. Sama satu lagi, aku juga sejak TK sampai SMP itu sekolah swasta Islam. Jadi notabene nggak dibilang paham juga, tahu lah, sekedar tahu lah tentang itu. Jadi aku pribadi kenal agama itu dari uh, almarhum ayah aku. Jadi ini for your information ya. Almarhum ayah aku tuh seorang ustadz. Jadi beliau mengajarkan aku, mengenalkanku kepada agama yang diyakininya ya sejak aku bayi atau sejak kecil lah. Jadi kecil tuh aku sholat diajarin, diajarkan simbol-simbol agama, karena agama kan ada simbol ya pasti ya. Wah, sejadah, tasbih itu kan simbol-simbol agama ya, salah satu agama itu Islam. Jadi aku diajarin sejak kecil itu. Bahkan ya pada suatu ketika foto-foto kecilku itu ada yang aku sedang sholat gitu. Padahal notabene nya anak sekecil itu tahu apa gitu kan. Tapi dia diajarin aja dulu dari simbol-simbol. Nah itulah aku kenal agama, maka sampai ke pendidikan pun dimasukkan ke pendidikan yang basicnya agama, basically-nya
TK, SD, SMP di swasta Islam Anijam Medan di Denai. Nah, Medan Denai. Jadi menurutku agama itu adalah kebutuhan. Kebutuhan seseorang untuk mempercayai akan suatu zat yang notabene-nya umum dikenal dengan Tuhan. Seperti itu. Agama itu butuh. Mengapa? Sama halnya kita jenuh, kita letih, capek, butuhnya istirahat. Apa ya? Kita lapar, butuhnya makan. Sama juga ketika kita menghadapi ruang kosong ya dalam kehidupan kita, dalam suasana batin kita butuh sosok sandaran. Kita butuh akan perlindungan. Nah, seperti itu. Perlindungannya siapa? Sandaran siapa? Tuhan. Nah, agamalah yang mengenalkan itu. Agamalah sebagai sarana akan aktualisasi diri kita yang butuh akan sandaran Tuhan itu. Saya pikir semua agama sama dan sepakat gitu kan. Nah, yang bawa ajaran itu siapa? Nabi. Yang bawanya itu adalah sang pencerah. Ya, di setiap agama juga punya tokoh-tokoh yang digambarkan sebagai seorang nabi seperti itu, sebagai pembawa ajaran, pembawa risalah seperti itu. Jadi agama itu simple sebenarnya. Ya kita ibaratkan aja seperti kebutuhan kita. Gitu, nggak ada agama ya sama orang yang dalam hidupnya itu ya mungkin dia udah cukup gitu. Kalau orang cukup mau ngapain lagi? Ya udah end lah, udah selesai lah gitu kan. Karena kan apa sih yang dibutuhkan orang ketika mati? Nggak ada lagi. Apa yang dibutuhkan dia? Udah selesai, udah final. Nah, selagi hidup pasti banyak kebutuhan. Salah satunya agama. Itu sih menurutku. Wah, sebuah jawaban yang cukup menarik ya guys ya. Jadi seperti kalau dari saya bisa dapat kesimpulan bahwa agama menurut abang itu ialah sebuah kebutuhan gitu ya bang ya. Wah, sungguh. Baiklah bang, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Aditya nih bang. Oke, kepada saudara Adit silahkan. Jadi gini bang, dari pertanyaan aku ini, apa sih bang pentingnya agama untuk abang? Gitu. Terima kasih. Baiklah kepada Adit, terima kasih. Dan untuk abang bolehlah langsung dijawab gitu bang. Oke, balik lagi ke arti tadi. Bagiku agama itu sebuah kebutuhan. Nah, posisi pentingnya agama di aku gitu kan. Aku meletakkannya di atas dari segala kebutuhan dasarku gitu. Mungkin manusia pada umumnya juga seperti itu kan. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ya kita tahu, ada sandang, ada pangan, ada papan gitu. Nah, di atas itu semua ada yang lebih penting dan itu agama. Menurutku ya. Mengapa? Karena katakanlah kalau misalnya orang kekurangan makan, mungkin masih bisa ditahan, gitu kan. Atau orang kekurangan pakaian, mungkin bisa masih dipinjam, gitu. Orang nggak punya tempat tinggal, kita mungkin masih bisa numpang teduh, ya kan? Atau mencari tempat naungan dan sebagainya. Tapi kalau ada yang kurang dalam sisi spiritualitas kita, gitu. Nah ini perlu ditanyakan. Kita bingung mau carinya kemana gitu kan, mau minjamnya sama siapa. Makanya lagi-lagi balik ke level atau derajat memahami Tuhan tadi. Karena memang agama isinya aturan, agama isinya moral, agama isinya etika yang mengatur kita sejak kita lahir sampai dalam proses kehidupan dan hingga akhirnya nanti kematian dan pasca kematian. Jadi panjang level aturannya. Level prosesnya itu nggak bicara sehari dua hari, tapi berhari-hari hingga hari terakhir yang digambarkan hampir setiap agama.
setiap agama kan punya cara pandang gimana gambaran hari akhir seperti itu. Makanya penting sekali untuk kita beragama. Wah, baik Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Gimana Dit? Sudah bagus belum? Oke. Oke nih Bang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Oke, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Farhan. Pada Farhan, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada saudara Main. Jadi gini Bang, di Indonesia kan keanekaragaman dalam agama itu kan banyak Bang. Jadi pendapat Abang tentang itu gimana? Baik, terima kasih kepada saudara Farhan. Oke Bang, langsung saja Bang. Oke, makasih ya Farhan ya. Ini aku coba sharing lah sama teman-teman semua. Aku lahir di daerah yang notabene-nya itu bukan homogen, bukan lingkungannya itu satu agama. Di lingkungannya ya, di sana ada etnis Batak yang beragamakan Nasrani atau Kristiani. Di sana ada etnis Tionghoa yang beragamakan Buddha atau Hindu atau Konghucu. Tepatnya di lingkungan 6, ya kan? Kemudian Tegal Sari Mandala 2, kelurahannya, Kecamatan Medan Danai, Kota Medan. Ini adalah satu hal yang kusyukuri. Aku bersyukur lahir di Medan. Karena dari Medan aku mengenal istilah keberagaman dalam keberagamaan. Jadi suasana-suasana kebatinan itu aku dapatkan bukan hanya satu suasana kebatinan, ya kan? Tapi aku dapatkan melihat suasana Natal pada Desember di daerah lingkungan hidupku kan, lingkungan tinggalku. Suasana Imlek, ya, pas di depan jalan rumahku itu, di selamnya itu banyak saudara-saudara kita yang Tionghoa atau Konghucu seperti itu. Belum lagi suasana ini juga lah yang membangunku. Pada akhirnya aku bisa merapat dan mendekat kepada saudara-saudaraku yang berbeda denganku. Apakah itu menjadi suatu keresahan ataupun menjadi suatu perdebatan akhirnya karena perbedaan itu? Enggak, malah perbedaan ini yang menurutku ini yang sangat unik dan membuat aku bahagia terkadang. Mengapa? Karena aku tahu apa yang menjadi kelebihan dia ternyata kekurangan bagiku. Atau kelebihanku ternyata menjadi kekurangan juga baginya. Nah, dari kekurangan-kekurangan kami ini saling menyempurnakan. Sehingga semakin merekatkan kami pada kesimpulan cukuplah Indonesia ya menjadi saksi atau menjadi batas atau menjadi apa ya, jawaban atas semua keberagaman ini. Karena kalau di luar Indonesia aku bingung mau menyimpulkannya gimana, ya kan? Kita terbatas pada kesukuan akhirnya. Kita terbatas pada keagamaan. Tapi karena Indonesia ya kesimpulannya itu Indonesia, ya kita lepas batas-batas itu. Kita lepas sekat-sekat itu sehingga membentuk kita menjadi warga negara yang lagi-lagi berketuhanan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi syukuri aja perbedaan itu. Syukuri aja keragaman itu. Toh juga hari ini ya aku dari latar belakang kehutanan, ya kan. Kalau sifat hutan itu homogen, cenderung bisa disusupi oleh hama-hama penyakit. Tapi apa yang terjadi dengan status hutan hetero? Hutan-hutan alam itu kan beragam. Mereka lebih mempunyai antibodi, ya kan? Mempunyai imunitas untuk melawan atau mencegah hama penyakit parasit yang ingin mengancam keanekaragaman itu. Jadi semakin kita beragam, semakin kita kokoh, semakin kita bisa halang, semakin bisa kita hindari hama-hama penyakit, parasit-parasit yang menyerang keanekaragaman itu. Seperti itu. Terima kasih banyak nih Bang dengan jawaban yang cukup menarik
gimana Abang juga memberi kami sharing-sharing sedikit tentang kehidupan pribadi Abang nih Bang. Baiklah. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada lagi nih dari teman saya, yaitu dari Erja Bang. Jadi kepada saudara Erja dipersilahkan. Jadi gini Bang, menurut Abang terkait perbedaan umat beragama tadi, apakah bisa kita terima atau gimana gitu Bang? Yang Baik, terima kasih pada Erja. Ya, Bang, silahkan untuk menjawab Bang. Perbedaan itu bukan kita dipaksa untuk menerima ya. Tapi ibaratnya kita diberikan rezeki ya yang melimpah ruah. Apa kita mau menolak? Kan enggak juga ya. Gitu. Mengapa aku bisa nyamakan perbedaan dalam konteks agama dengan rezeki yang melimpah ruah? Karena bagiku perbedaan itu adalah anugerah. Ya, seperti yang dibilang tadi, semakin kita homogen, sama, apa yang bisa kita ambil hikmah gitu kan. Walaupun pada konsepnya ada di istilah Islam itu ya, aku madrasah, ada namanya musawah, persamaan. Apa makna dari persamaan ini? Persamaan ini adalah membentuk kita untuk solid, untuk kuat. Tapi perbedaan itu lebih jauh pandangannya untuk membentuk kita menyatu, unity. Jadi bukan hanya sebatas kuat aja, tapi nyatu. Karena kuat bisa jadi 2 tiang, 3 tiang, sama-sama kuat, no problem. Tapi kalau udah bicara perbedaan, ya, tiang yang satu berbeda dengan tiang 2, tiang 3 dan sebagainya, itu bisa membentuk suatu bangunan yang estetik, yang indah. Sehingga lanjut tadi, perbedaan itu bukan menjadi suatu hal yang ditakuti gitu, tapi disenangi, anugerah. Seperti itu. Baik Bang, terima kasih banyak Bang. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat nih, perbedaan itu sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita gitu ya Bang. Baiklah Bang, terima kasih banyak Bang. Jadi pertanyaan selanjutnya juga akan dipertanyakan oleh teman saya Cintami kepada saudara Cintami, ya dipersilakan. Baik, jadi pertanyaan selanjutnya itu apa sih Bang nilai positif yang dapat kita terima atau yang Abang rasakan, Abang lihat dari kerukunan umat beragama itu sendiri? Pasti kan ada dampaknya gitu kan Bang, nilai positifnya. Oke, itu sih. Baiklah, terima kasih pada saudara Cintami, pada Abang dipersilakan untuk menjawab Bang. Menurutku ya, dampak positif dari kita hidup rukun beragama, maka akan banyak lautan kebaikan yang akan kita terima tanpa harus kita tidak menyudahi adanya perdebatan dari perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau tadi kita udah bicara apa ya, keragaman, perbedaan yang menyatukan, sampai pada kesimpulannya, kalau sudah nyatu rasanya, ya kan, akan banyak luapan kebaikan yang kita dapat. Kita akan gak bertanya lagi agamamu apa, karena kerukunan sudah tercipta. Maka pertanyaan-pertanyaan itu kan hilang. Karena memang Gus Dur pernah berkata, orang baik itu gak akan ditanya agamanya apa. Tapi sebaliknya, kalau orang udah dicap buruk, pasti tanya tuh. Lagi-lagi efeknya kan gawat ke agama. Padahal yang salah bukan agama ya, tapi orangnya. Gitu kan. Makanya kalau kita udah rukun nih, sesama kita udah rukun, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, agama-agama yang dilegalkan di Indonesia ini, gitu kan. Walaupun banyak lagi agama yang ada di dunia ini, udah rukun,
maka kita sudahi perdebatan itu. Tinggal kita bicara kebaikan-kebaikan apa, kemajuan-kemajuan apa yang akan kita bangun ke depan. Dan ini sudah dimulai di negara-negara yang notabene melahirkan kepercayaan itu atau agama-agama itu. Jadi sudah itu perdebatan, jalin kerukunan umat beragama. Karena yakinlah banyak sekali muatan positif yang kita dapat. Sebaliknya juga, kalau situasi keberagaman kita banyak konflik, banyak permasalahan, banyak masalah sehingga mengeruhkan kehidupan kita, itu laksana aku baru sabut gigi tadi pagi. Ya, kebetulan di rumah sakit gigi dan mulut usus. Ya kita anggaplah situasi kehidupan kita ini ya layaknya rongga mulut kita yang ditumbuhi gigi. Setiap gigi kan berbeda ya. Setiap gigi berbeda, ada geraham, taring, ada seri. Ya itu halnya agama-agama yang berbeda. Kemudian cabut aja salah satu gigi itu, ya kan? Atau ada yang saja yang goyang, menyebabkan seluruh tubuh sakit, ya nggak sih? Jadi itulah apa ya contohnya, simple mempercontohkan itu. Jadi kalau ada satu agama aja yang goyang gitu, atau dalam tubuh agama itu sakit, akan menyebabkan kesakitan seluruh tubuh. Ya entah itu kita bicara Indonesia atau kita bicara dunia, maka rawat itu. Dan jangan sampai kesakitan itu sifatnya permanen, ya, tidak bisa disembuhkan, berujung fatal, dan akhirnya bekas-bekas itu akan permanen juga. Makanya rawat. Ya ini juga pelajar juga sama aku ya, aku nggak bisa rawat gigi. Tapi teman-teman, motivasinya adalah ya tadi itu, beragama adalah menyatakan diri kita untuk bisa merawat, bukan hanya sekedar bicara tentang agama kita, tapi juga agama-agama yang berbeda dari kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang. Jawaban yang sangat-sangat menarik yang menyangkut tentang filosofi gigi tadi ya Bang ya. Baiklah. Iya Bang. Baiklah Bang, nih selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari teman saya, yaitu yang akan disampaikan pada Erja, kepada saudara siapa jadi ini? Baiklah Bang, jadi pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Cintami nih Bang, lagi-lagi Cintami. Sepertinya Cintami ini banyak sekali pertanyaan tentang kerukunan antar beragama ini ya Bang ya. Ya, kepada saudara Cintami dipersilahkan. Oke, ini yang terakhir nih Bang, pertanyaan dari saya Bang. Kita udah bicara jauh nih, udah seputar dari apa itu agama, kemudian kerukunan umat beragama, nilai positif yang kita ambil itu udah banyak banget. Jadi pertanyaan terakhirnya nih, apa kira-kira clue dari Abang mengenai gimana mendirikan kesejahteraan umat beragama tadi di tengah-tengah banyaknya agama gitu. Gimana mendirikan kesejahteraannya tadi gitu. Biar tercapailah tadi nilai positifnya, terus dampak-dampak baiknya ke kita. Baik mulai dari diri kita sendiri gitu misalnya Bang, gimana menumbuhkan dalam diri kita biar kesejahteraan itu tercapai. Oke, itu dari saya. Baiklah, pada Cintami terima kasih banyak. Baiklah langsung saja Bang, untuk jawaban terakhir pada Abang dipersilahkan. Oke, pertanyaannya itu bagaimana menumbuhkan untuk diri umat beragama itu ya, sejahtera. Kalau kita ambil umum ya, kompleks. Ini aja nih gimana?
Boleh, boleh, boleh. Oke guys, jadi karena sekarang lagi ajan, jadi kami break sebentar dulu ya guys. Bye-bye. Oke teman-teman, kembali lagi dengan kami nih. Baiklah, kita akan lanjut podcast kita hari ini pada Abang terkait dengan pertanyaan pada Cintami tadi untuk bisa menjawab sekarang Bang. Oke, singkatnya, clue apa sih yang bisa membuat sejahtera umat beragama gitu ya? Kita kalau bicara sejahtera ini cakupannya luas. Sejahtera bidang ekonomi, sejahtera bidang sosial, budaya, politik. Tapi kalau agama ya, kesejahteraan itu bukan dituntut untuk tokoh agama kemudian bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan umat beragama yang menokohinya gitu. Maksudnya yang membuat si tokoh tadi dikenal luas seperti itu. Jadi nggak cerita tuh, wah ini kan tanggung jawab si khotib, ini kan tanggung jawab si ustadz, ini kan tanggung jawab si pendeta. Enggak. Atau lebih jauh, kalau ada permasalahan-permasalahan, konflik-konflik kecil yang ada dalam diri pribadi umat beragama itu, jangan disuruh tanggung jawabnya itu ke tokoh agama atau lebih besar ke nabinya. Bukan. Ya, agama itu kebutuhan primary kita, bahkan lebih primer dari primer itu sendiri. Maka lagi-lagi tanggung jawabilah akan agama yang kita anut. Sesimpel itu. Apa yang diperintahkan agama? Karena memang agama itu isinya basyiro wa nadhiro ya. Berita baik ya, kabar peringatan. Juga bisa juga isi dari agama itu adalah cerita-cerita orang terdahulu akibat kelalaiannya, untuk kita bisa ambil hikmah, ambil ibrah. Agama juga isinya punishment ya, dalam bentuk hukuman, atau juga bisa jadi reward dalam bentuk pahala. Maka ini adalah tanggungan kita untuk menuju umat beragama yang sejahtera. Simpelnya ikuti aturan, ikuti role play, aturan main dari agama itu. Jangan melanggar, jangan berseberangan juga. Contoh, kita pilih Islam sebagai agama kita, tapi dari segi aturan, dari segi proses, kita seberangi agama kita menuju agama lain. Nah, ini juga berakibat untuk ketidaksejahteraan dalam keagamaannya. Atau ya seperti halnya Abang pernah sekamar dengan orang Kristiani atau orang Nasrani di Padang saat itu, dalam suasana lomba, dituntut untuk sekamar dengan alasan karena tim Abang hanya Abang yang laki-laki ya, selebihnya perempuan, nggak mungkin dong Abang sekamar, nanti mereka yang enak gitu kan. Jadi Abang disuruh panitia untuk beralih ke kamar peserta lain, dan Abang kebetulan dapat orang yang beragama Nasrani seperti itu. Apakah Abang menolak? Tentu tidak, gitu kan? Karena bisa jadi Abang dipulangkan kalau menolak. Tapi tidak itu jawabannya. Ayah Abang tidak menolak karena inilah Indonesia. Ketika Abang terima itu, ya Abang kan tetap pada apa ya? Aku kan tetap pada pilihanku. Agama yang kupilih, agama yang aku butuhi. Bukan berarti aku semata-mata ketika sekamar dengan Nasrani, doaku langsung berubah. Atau dia pun ikut sholat sama aku. Enggak, kami tetap berjalan. Untuk kebutuhan-kebutuhan primer kami, ya kami makan ya makan gitu kan. Pakai baju ya masing-masing gitu. Enggak berarti aku pakaikan dia baju gitu, atau dia pakaikan
bajuku enggak. Seperti itu. Begitulah sampai pada kebutuhan beragama itu. Jadi ketika kita mau untuk ikut aturan main, ya, ada punishment di sana kita jauhi, ada reward kita raih, maka kesejahteraan itu muncul. Sesimpel itu. Bukan harus ketika mau menjadi umat beragama tujuannya adalah untuk jadi tokoh agama. Belum tentu. Dan nggak mesti juga. Karena itu hanya pilihan-pilihan juga, orang-orang terpilih juga. Seperti itu. Bukan berarti ketika mau beragama, aku harus jadi nabi berikutnya. Udah ada final, gitu kan? Udah selesai, sudah end. Udah ada nabi setelah nabi akhir itu. Jadi simpelnya begitu. Baiklah Bang, terima kasih banyak atas jawaban Abang yang sangat-sangat memberi banyak ilmu bagi kami Bang. Jadi untuk terakhir nih Bang, kami ini saat ini sangat butuh motivasi gitu Bang, untuk membangun diri kami dengan konsep atau dengan masalah tentang keberagaman agama Indonesia ini Bang. Jadi motivasi dari Abang itu untuk kami seperti apa ya Bang, gitu Bang. Aku juga orang beragama kan. Ya kita sama-sama memotivasi diri kita untuk senantiasa yakin dan optimis akan agama yang telah kita pilih. Dan jangan campuri agama orang lain. Pilihan orang lain. Seperti itu. Beda pilihan nggak masalah. Yang penting tetap sejalan. Dan itulah toleransi, bukan telur asin. Karena kan orang ini sering menafsirkan salah nih. Apa itu toleransi? Mending telur asin kata orang. Padahal kuncinya beragama itu adalah toleransi. Bukan sekedar eksistensi. Atau jauh-jauh hanya simbolisasi. Ya kan? Toleransi yang menyatukan, toleransi yang mau menghargai perbedaan, toleransi yang merangkul bukan memukul, toleransi yang lemah lembut bukan kasar dan acak-acakan, toleransi yang menghadirkan kesejukan dan kedamaian. Telur asin itu mengapa asin? Karena garamnya kan. Garam yang merubah si telur tadi jadi asin. Makanya dibilang telur asin. Begitupun toleransi. Ini bisa tercipta. Bisa bagus dalam bungkus dan isinya disebabkan karena eksternal itu atau poin-poin subjek-subjek umat beragama itu. Jangan harapkan toleransi itu jatuh dari langit. Jangan harapkan toleransi itu langsung dihadirkan Tuhan kepada kita tiap umat beragama. Enggak. Kita yang membuat toleransi itu. Jadi kalau hari ini kita acuh akan toleransi, maka itu tadilah yang menimbulkan keretakan, kemudian perpecahan. Sama halnya tangan kita. Toleransi itu ketika si tangan kanan gatal, maka secara refleks tangan kiri akan garuk gitu. Begitupun tangan kiri yang mungkin gatal akibat gigitan nyamuk, tangan kanan refleks garuknya. Nggak ada tuh tangan kanan ketika gatal garuk sendiri, nggak bisa. Gitupun tangan kiri. Jadi itulah makna simpel memahami toleransi. Kalau nggak gatal, ya jangan digaruk gitu. Jangan digaruk, ya orang nggak butuh kan. Seperti itulah toleransi. Ketika
ada problem ya di NTT kemarin terjadi bencana, menghadirkan rasa kepedulian itu adalah salah satu wujud toleransi. Sekecil-kecilnya kepedulian itu kan mendoakan ya. Kalau misalnya kita nggak bisa merubah dengan tangan kita, maka dengan mulut kita nggak bisa merubah dengan mulut kita, maka dengan hati kita. Dan sebaik-baik senjata itu adalah doa, gitu kan. Begitupun halnya kemarin, kepedulian kita dengan kawan-kawan Nasrani yang umumnya di NTT, dengan luapan emosional doa, bantuan material juga. Begitupun sebaliknya ketika teman-teman di Sumber yang mayoritas Islam, semua Indonesia berduyun-duyun untuk menolong, untuk peduli dan sebagainya. Itu juga lah yang diharapkan pada kita umat beragama. Mudah-mudahan motivasi ini bukan hanya kepada pendengar, tapi kepada diriku sendiri juga. Ya, kita masih mau hidup 1000 tahun lagi dengan niat untuk bisa mendalami, meresapi, dan menjalankan agama yang kita pilih, karena hidup kita butuh sandaran, dan sandaran itu adalah Tuhan. Itu saja. Baiklah Bang, terima kasih banyak atas motivasi Abang nih, yang mana mengkedepankan tentang toleransi ya Bang antar umat beragama. Baiklah Bang, untuk akhir dari acara kita ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang Abang dapat luangkan untuk datang pada acara kita pada hari ini. Mungkin kami tidak bisa membalas secara langsung Bang, dan kami berdoa semoga Allah membalasnya dengan hal yang sebaik-baiknya mungkin Bang. Baiklah teman-teman, ingat Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadikanlah perbedaan itu sebuah anugerah, bukan sebuah masalah. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.